Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Supervised Learning, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning, dan Matrix Performa Metode Pembelajaran AI. Pengertian Supervised Learning. Supervised Learning adalah metode machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Artinya, setiap input memiliki jawaban atau kategori yang benar, sehingga model dapat belajar mengenali pola. Cara kerja Supervised Learning. Input data model menerima data latih berupa banyak gambar tomat. Data berlabel, setiap gambar diberi label. Tomat untuk membantu model mengenali objek saat belajar. Training model digambarkan sebagai otak, mempelajari pola dari data dan label. Prediksi, setelah dilatih, model dapat menerima gambar baru dan menebak apakah itu tomat atau bukan. Contoh pada gambar. Model mencoba menjawab apakah itu tomat. Ini tomat. Contoh gambar tomat diberi label. Ini adalah tomat sehingga model belajar membedakan tomat dan objek lainnya. Implementasi di dunia nyata. Yang pertama, pengenalan wajah seperti di smartphone. Kedua, sistem rekomendasi NetBeans, YouTube, TikTok berdasarkan data pengguna. Yang ketiga, mendeteksi spam email yang membedakan email normal dan email spam. Diagnosa medis seperti mengenali penyakit dari hasil routing atau scan. Self-ring core untuk mengenali objek seperti pejalan kaki, mobil, atau lampu lalu lintas. Pengertian Unsupervised Learning. Unsupervised learning adalah metode machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label. Artinya, setiap input memiliki jawaban atau kategori yang benar, sehingga model dapat belajar mengenali pola. Cara kerja. Input raw data mentah. Model menerima berbagai gambar sayuran seperti bawang, anggur, terong, dan apel tanpa label. Pemahaman pola. Algoritma mencoba menganalisis ciri-ciri data seperti warna, ukuran, bentuk, atau tekstur. Proses pembelajaran. Sistem menggunakan algoritma untuk menemukan pola atau kesamaan dalam data. Output. Hasil pengelompokan kategori baru. Data terbagi menjadi beberapa kelompok, misalnya kelompok buah, kelompok sayur, kelompok berdasarkan warna dan ukuran. Contohnya pada gambar anggur, terong, bawang, dan apel. Terkelompok sesuai kemiripannya. Pada gambar ini, data sayuran dimasukkan tanpa label, dan model mengelompokkan sesuai kesamaan bentuk jenis. Implementasi di dunia nyata. Pertama, pelanggan di bisnis. Mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja untuk strategi promosi. Market basket analysis. Menemukan pola pembelian, misalnya pelanggan yang membeli roti sering membeli selai. Sistem rekomendasi produk. Digunakan oleh YouTube, Spotify, NextBeans berdasarkan pola perilaku pengguna. Deteksi anomali. Untuk mendeteksi transaksi mencurigakan pada sistem perbaikan. Skinematis gambar pada computer vision mengelompokkan objek berdasarkan bentuk warna dalam pengelompokan pemesusun citra. Pengertian Reinforcement Learning. Reinforcement Learning adalah metode machine learning di mana semua agen sistem AI belajar dengan cara mencoba
trial and error, dan menerima hadiah atau hukuman berdasarkan tindakan yang dilakukan. Model sendiri dari pengalaman tanpa label, seperti unsupervised learning. Cara kerja. Pertama, input raw data. Sistem memulai pembelajaran dari data awal yang belum terstruktur. Kedua, agen. AI bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Ketiga, lingkungan. Agen berintegrasi dengan lingkungan. Lingkungan memberikan umpan balik berupa jika tidak benar, jika tidak salah. 4. Learning cycle. Agen akan mengamati keadaan, memilih tindakan terbaik, belajar dari hasil. Kelima, output. Setelah memproses berulang, model menghasilkan strategi terbaik, optimal output. Implementasi di dunia nyata. Robotika. Robot belajar berjalan, mengambil barang. Game AI. Digunakan pada games seperti catur, Go, self-driving car, mobil otonom. Mobil belajar mengambil keputusan, berhenti, menyelip, belok, berdasarkan situasi jalan. Sistem rekomendasi adaptif. Aplikasi memberikan saran yang semakin akurat berdasarkan perilaku pengguna. Permosesan otomasi industri. Mesin mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Matrix Performance Supervised Learning. Pertama, akurasi. Mengukur seberapa banyak prediksi yang benar dari semua data. Cocok jika jumlah kelas seimbang. Kedua, presisi. Mengukur ketepatan prediksi positif. Beberapa yang benar dari hasil prediksi positif. Penting saat salah memprediksi positif harus dihindari. Contoh, spam email. Ketiga, recall. Mengukur kemampuan model menemukan semua data positif yang sebenarnya ada. Penting saat data positif tidak boleh lewat, contohnya deteksi penyakit. Metric Performance Unsupervised Learning. Pertama, mengukur kualitas pengelompokan dengan melihat seberapa mirip data dalam satu klaster dibandingkan dengan klaster lain. Nilai mendekati satu klaster baik 0, tumpah tindih negatif, salah pengelompokan. Kedua, mengukur seberapa rapat dan terpisah klaster yang terbentuk. Nilai lebih kecil, hasil klaster lebih baik. Matrix Performance Learning. Pertama, mengukur total reward yang diperoleh agen selama proses pembelajaran atau keseluruhan episode. Semakin tinggi nilai customer reward, semakin baik strategi agen. Kedua, mengukur rata-rata reward yang diperoleh agen per langkah atau per episode selama pelatihan. Digunakan untuk melatih konsistensi performa dalam jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.